Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Elsa Aminuddin Raja dengan NIM 72025200006 dari Prodi Akuntansi kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan bab 7 dengan topik manajemen wirausaha. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam sub-materi yang pertama, yaitu definisi manajemen. Manajemen adalah suatu seni dalam mengatur suatu sistem, baik orang dan perangkat lain, agar dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang terdiri dari berbagai aktivitas. Selain itu, manajemen dalam ekonomi adalah suatu keadaan yang terdiri dari proses yang ditujukan oleh garis yang mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu pengambilan keputusan. Manajemen dapat dikatakan pula sebagai suatu ilmu yang mengatur manusia dalam membentuk suatu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga berhasil dan berdaya guna. Kira-kira begitulah definisi manajemen. Selanjutnya kita akan masuk kepada manajemen wirausaha. Manajemen wirausaha itu apa sih? Manajemen wirausaha diartikan sebagai suatu ilmu manajemen yang diterapkan dalam melaksanakan kegiatan wirausaha. Ilmu yang perlu dilaksanakan oleh seorang wirausaha dalam melaksanakan organisasi yang dipimpinnya. Pengelolaan manajemen wirausaha dibutuhkan dalam kegiatan internal usaha sebagai controlling tools atau pengendali dalam mengontrol setiap usaha. Apakah dalam perjalanan nanti bisnis yang dijalankan berada dalam aturan dan garis perencanaan yang benar ataupun tidak. Perspektif manajemen dalam usaha dalam skala kecil relatif sedikit berbeda dari manajemen usaha yang skala besar. Secara garis besar, penerapan manajemen dalam usaha besar dan kecil lebih menonjol pada fungsi dan tugas manajer. Pada usaha berskala besar, tugas manajer telah dipilah-pilah sedemikian rupa sesuai dengan strategi dan struktur organisasi yang tertata secara bertingkat. Pada usaha kecil, seluruh sumber daya sangat terbatas. Maka, fungsi dan tugas seorang manajer akan berbaur menjadi satu karena memang dalam usaha yang kecil belum diperlukan manajer. Manajer pada usaha kecil seringkali juga merupakan pendiri ataupun pemilik. Begitulah kira-kira manajemen wirausaha itu. Kemudian kita masuk pada manfaat-manfaat dari manajemen wirausaha. Manajer dalam beberapa manfaat manajemen yang diungkapkan oleh Siagian pada tahun 2001 mengatakan bahwa manfaat manajemen itu ada 4. Yang pertama, membantu dalam peningkatan produktivitas kerja dari berbagai komponen organisasi. Yang kedua, memantapkan penerapan pendekatan kesisteman dalam menjalankan roda organisasi. Yang ketiga, memungkinkan manajemen pada berbagai tingkat untuk menemukan strategi yang tepat. Dan yang keempat, manfaat manajemen itu membantu menilai perilaku bawahan dalam menyediakan informasi bagi pimpinan sesuai dengan kebutuhan pimpinan pada berbagai hierarki perusahaan. Berikut ada manfaat manajemen sehubungan dengan manajemen wirausaha, di mana manajemen berwirausaha itu terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama, membantu pewirausaha membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis,
dan rasional pada pilihan strategis dalam berwirausaha. Yang kedua, merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen saja. Manajemen dapat menuntun proses dalam memulai usaha, mengatur perencanaan, mengorganisasi pembagian tugas dan kerja, pelaksanaan dan mengevaluasi, serta mengontrol terlaksananya kegiatan wirausaha. Dan yang ketiga, manfaat manajemen berwirausaha itu menjadi sebuah proses yang menyediakan pemberdayaan individual. Jika difokuskan pada manajemen wirausaha, dinyatakan bahwa manfaat manajemen dalam kegiatan berwirausaha adalah membantu para wirausaha dalam membuat strategi dan menilai sumber daya yang dimilikinya sehingga peningkatan produktivitas usaha dapat tercapai. Selanjutnya, kita akan masuk kepada fungsi manajemen dalam kegiatan wirausaha. Sekecil apapun usaha, manajemen pengelolaan usaha wajib untuk dilaksanakan. Melalui penerapan fungsi manajemen, maka wirausaha akan dapat menikmati dalam perjalanan usaha yang terencana, terorganisasi dalam proses dan terkontrol dalam hasil. Filippo tahun 1995 menyatakan bahwa manajemen dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi. Ada 4, yaitu pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Dan keempat, ada pengawasan atau controlling. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan serta tahapan yang harus dilalui dan wajib untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok atau organisasi pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas. Fungsi yang ketiga, pengarahan. Pengarahan ini disebut dengan pengarahan, motivasi, dan pelaksanaan atau pemberian perintah manajer kepada anggotanya. Fungsi ini mengusahakan agar orang-orang mau bekerja sama secara efektif dan juga efisien. Yang keempat, ada pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi di mana kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Betapapun baiknya suatu susunan bisa menjadi gagal bila manajer tidak melakukan pengawasan. Meskipun usaha berskala kecil, tidak membuat fungsi-fungsi manajemen ini dapat diabaikan. Karena usaha kecil bukan berarti resikonya kecil dan hambatannya bukan pula kecil. Wirausaha yang berkeinginan untuk sukses harus meningkatkan kemampuan dalam manajerial mereka dengan belajar lebih lanjut kajian manajemen wirausaha. Masing-masing fungsi manajemen dapat dibaurkan dalam bagian pemasaran, mungkin pemasaran atau produksi, promosi maupun keuangan usahanya. Kita akan masuk kepada fungsi perencanaan dalam manajemen usaha. Di sini perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terkait dengan penyusunan tindakan usaha yang akan dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan dengan menetapkan alternatif utama dari banyaknya pilihan maupun tindakan usaha yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jika dikaitkan bahwa organisasi adalah sebuah unit usaha yang dipimpin oleh seorang wirausaha, maka perencanaan adalah seperangkat alternatif tindakan yang harus dilakukan di masa yang akan datang terkait usaha yang dilakukan. Tujuan dirumuskannya perencanaan adalah sebagai pedoman atau pola untuk menentukan tindakan di masa yang akan datang. Untuk kebutuhan seorang wirausaha dalam merumuskan sebuah perencanaan, terdapat proses perencanaan wirausaha. Berikut langkah-langkahnya
dalam perencanaan usaha yang harus dan wajib dilakukan oleh seorang wirausaha. Di mana langkah pertama yaitu mengembangkan visi usaha yang jelas dan diterjemahkan dalam pernyataan misi yang memiliki arti. Di sini, visi menggambarkan apa yang akan dilakukan di masa depan yang digambarkan dengan realistis dengan mengungkapkan suatu keunggulan yang mengemukakan suatu nilai yang akan dicapai melebihi standar yang biasa dimiliki orang atau organisasi lain. Para wirausaha yang sukses mampu mengkomunikasikan visinya dan semangat mereka tentang apa yang dicita-citakannya pada orang-orang di sekitarnya. Visi berdasar nilai-nilai, salah satu latihan yang paling berharga yang dapat dilakukan oleh seorang wirausaha adalah dengan menuliskan nilai-nilainya dan berbagi rasa mengenai hal yang ingin dicapainya. Cara paling efektif untuk mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan pada setiap orang yang bersentuhan dengannya adalah dengan merumuskan pernyataan misi secara tertulis. Visi dituliskan dengan pertanyaan to be atau menjadi. Sedangkan misi adalah mekanisme ataupun proses yang menjadikan kegiatan tampak jelas bagi setiap orang yang bersaing dengan perusahaan. Di sini misalnya mengapa kita di sini dan kemana kita akan mengarah. Tanpa pernyataan misi yang ringkas dan berarti, bisnis kecil menghadapi resiko berputar-putar tanpa arah di dalam pasar. Tanpa tujuan yang jelas ataupun bagaimana mencapainya, pernyataan misi yang baik tidak perlu panjang agar efektif. Namun pernyataan misi harus menjawab beberapa pertanyaan pokok, seperti apa dasar kepercayaan dan nilai organisasi usaha, apa yang harus diperjuangkan, atau siapa pelanggan sasaran usaha yang harus dicapai ataupun dilakukan. Yang ketiga, misalnya ada apa produk dan jasa pokok usaha, apa yang diperlukan atau yang diinginkan pelanggan agar mereka puas. Atau misalkan bisa jadi ada pertanyaan yang mengharuskan kita menjawab seperti apa manfaat yang harus dilakukan agar apa usaha yang dapat dilakukan kepada pelanggan yang sudah berlangganan kepada kita semenjak 5 tahun sejak sekarang. Atau yang terakhir, mengapa pelanggan berurusan dengan perusahaan dan bukannya dengan pesaing di seberang jalan. Begitu. Contoh untuk mengetahui tentang pernyataan misi. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa visi adalah tujuan atau nilai-nilai yang ingin dicapai untuk di masa depan. Sedangkan misi merupakan proses atau cara untuk mencapai visi tersebut. Begitulah kira-kira. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, mendefinisikan kompetensi inti perusahaan, segmen-segmen, pasar tujuan, dan menempatkan posisi perusahaan agar bersaing secara efektif dan kompetensi inti. Di sini dalam jangka panjang yang membedakan perusahaan-perusahaan yang bertumbuh dengan perusahaan-perusahaan yang berjuang untuk tetap hidup adalah kemampuannya dalam mengembangkan seperangkat kompetensi inti yang memungkinkannya untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Kompetensi inti atau core competence adalah seperangkat kemampuan dan keunikan yang dikembangkan dalam daerah-daerah operasional kunci, seperti mutu, layanan, inovasi, pembangunan tim, fleksibilitas tinggi, cepat tanggap, dan hal lainnya yang dapat dilakukan untuk melebihi para pesaingnya. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut memungkinkan wirausaha untuk memusatkan sumber daya mereka dalam menciptakan atau memperkuat kompetensi inti perusahaan. Seperti pertanyaan, siapakah pelanggan produk atau jasa yang menjadi sasaran usahanya? Yang kedua, apa karakteristik dari pelanggan? Misalnya umurnya, berapa pendapatannya, kebiasaan belanjanya, dan di mana tempat tinggalnya. Yang ketiga, mengapa mereka membeli barang dan menggunakan jasa perusahaan tersebut? Atau yang keempat,
faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka meningkatkan atau menurunkan pembelian mereka? Atau seberapa peka bisnis dalam menghadapi perubahan tiba-tiba dalam hal ekonomi, sosial, ataupun politik. Wirausaha dalam skala kecil lebih mampu mendekatkan kompetensi intinya dengan menekankan pelayanan yang lebih dekat dengan konsumennya. Karena hal tersebut lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan kecil daripada perusahaan besar. Miliki kompetensi inti dan dorong kemampuan usaha untuk memiliki dan mengembangkan dengan perencanaan yang benar. Begitulah kira-kira dalam langkah kedua. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau bisa kita sebut dengan SWOT, dalam perusahaan. Setelah mengidentifikasi kompetensi inti pada langkah kedua dan posisi yang diinginkan di pasar, wirausaha dapat mengalihkan perhatiannya untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan kita. Membangun strategi bersaing yang berhasil mengharuskan perusahaan untuk memperbesar kekuatan untuk mengatasi kelemahan yang dimilikinya. Berikut akan saya jelaskan pengertian dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut. Pertama, kekuatan atau strength. Strength adalah faktor-faktor internal positif yang berperan terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai misinya, cita-cita, dan tujuan organisasinya. Yang kedua, kelemahan, weakness. Ini merupakan faktor-faktor internal negatif yang merintangi kemampuan perusahaan untuk mencapai misi, cita-cita, dan tujuan perusahaan. Di sini, para wirausaha harus mampu melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga dapat memberikan suatu manfaat bagi pemilik perusahaan memahami situasi perusahaannya. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Segera setelah wirausaha memiliki data kekuatan dan kelemahan internal, selanjutnya harus beralih ke lingkungan eksternalnya untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman apa saja yang kiranya membawa dampak nyata terhadap bisnisnya. Peluang adalah opsi-opsi eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu bisnis untuk mencapai misi, cita-cita, maupun tujuannya. Dan yang keempat, ancaman atau threat adalah kekuatan-kekuatan luar negatif yang merintangi kemampuan perusahaan untuk mencapai misi, cita-cita, maupun tujuannya. Guncangan dari luar terhadap perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti masuknya pesaing baru ke dalam pasar sekarang, peraturan pemerintah terhadap kegiatan bisnis, resesi ekonomi, dan naiknya bunga bank, kemajuan teknologi yang membuat produk menjadi tidak up-to-date lagi, dan lain sebagainya. Langkah keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam bisnis. Mengidentifikasi dan mengubah variabel-variabel adalah cara bisnis kecil untuk memperoleh keunggulan kompetitifnya. Melalui usaha yang berfokus pada memaksimumkan kinerja dari faktor-faktor kunci keberhasilan ini. Perusahaan yang memahami faktor-faktor kunci keberhasilan dalam segmen-segmen pasarnya cenderung akan menjadi unggul. Faktor kunci keberhasilan muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis industrinya. Secara sederhana dikatakan bahwa hal ini merupakan hubungan antara variabel terkendali, seperti ukuran pabrik, jumlah wiraniaga, biaya iklan, maupun kemasan produknya, dengan faktor kritis yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasaran. Para wirausaha harus menggunakan informasi ini untuk menganalisis bisnis mereka, kompetensinya, dan industrinya untuk mendapatkan sumber keunggulan kompetitif yang paling tepat. Begitulah dalam langkah keempat. Kemudian kita masuk ke dalam langkah kelima, analisa persaingan. Kegiatan strategis yang sangat penting lainnya adalah tetap waspada terhadap persaingan melalui suatu program intelijen kompetitif. Tujuan utama dari program intelijen kompetitif ini meliputi 1. Menghindari kejutan yang berasal dari strategi dan taktik baru pesaing. Yang kedua, mengidentifikasi pesaing baru yang potensial dan ancaman yang mungkin diakibatkannya. Yang ketiga, memperbaiki waktu reaksi terhadap tindakan pesaing. Yang keempat,
menyiasati para pesaing pada medan-medan strategis kunci dengan mengetahui apa yang akan mereka perbuat dan tetap satu langkah di depannya. Hal yang perlu dilakukan oleh para wirausaha adalah mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data dalam mengamati pesaing, menyiapkan suatu sistem yang efektif, mula-mula mencakup memutuskan informasi apa yang diperlukan perusahaan untuk mengamati pesaing, kemudian menyusun basis data terpusat atau sistem arsip untuk menyimpan apa yang telah dikumpulkan, dan akhirnya menugaskan seseorang atau suatu panitia untuk mengkoordinasi kegiatan ini. Begitulah langkah-langkah yang kelima. Baiklah, setelah saya memaparkan materi dari bab 7 mengenai manajemen usaha, saya akan lanjut kepada memaparkan kelebihan-kelebihan dari buku kewirausahaan yang kami review. Yang pertama, ada sampul buku dari buku yang kami review. Itu cukup menarik dengan perpaduan warna yang pas, tidak berlebihan, dan temanya sudah sesuai dengan judul bukunya, yaitu kewirausahaan. Yang kedua, dari segi kepenulisan, khususnya kerapian, baik dalam jarak maupun font ataupun ukuran hurufnya sudah rapi. Penggunaan penerbalan kata dan pewarnaan dalam topik maupun subtopik dalam setiap bab menambah kerapian dalam buku tersebut. Yang ketiga, dari segi isi dan pembahasan bukunya, buku itu sudah cukup baik dalam menjelaskan isi materinya karena penggunaan kata yang mudah dimengerti dan juga mudah untuk dicerna. Yang keempat, buku ini juga memuat multimedia seperti gambar dan tabel di hampir seluruh bab, bahkan menggunakan bagan untuk menjelaskan materinya di beberapa bab. Ini menambah ketertarikan pembaca untuk membaca buku tersebut. Yang kelima, bahkan terdapat rangkuman dan soal-soal latihan di setiap akhir bab sebagai bahan evaluasi dan juga bahan untuk memperpanjang daya ingat setelah membaca buku tersebut. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.